Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Jenny Tawati dengan pengisi suara Rumi, supir taksi. Selamat mendengarkan. Pagi itu Haira sedang sarapan bersama Aiden. Perkembangan masakanmu semakin membaik, puji Aiden. Benarkah? Terima kasih, sahut Haira. Oh ya, nanti aku akan pulang telat. Aku akan menyuruh dia menjemputmu, ucap Aiden sambil menyendokkan makanan ke mulutnya. Apa? Kenapa mesti dia? Tidak, aku tidak mau. Lagi pula siapa dia? Apa dia pesuruhmu? Haira mengenyitkan dahinya. Ya, dia adalah pesuruhku yang mau melakukan apa yang ku minta. Kau tahu, batin Aiden. Hanya dia yang kupercaya. Dia melakukan apapun yang aku suruh, karena dia masih punya banyak hutang padaku, ucap Aiden. Tapi aku tidak mau kalau dia menjemput. Aku kan istrimu. Kenapa dia menyebut istri orang lain? Protes Haira. Oh ya, istri? Apa kau sudah melakukan semua kewajibanmu sebagai istri? Aiden tersenyum jahil. Haira tampak gugup. Ya, tapi aku istrimu. Mana buku nikah kita? Di situ tertulis jelas bahwa aku adalah istrimu. Kenapa sejak menikah kau tidak pernah melihatkan buku nikah kita? Bahkan aku tidak tahu nama lengkapmu dan nama alamat kedua mertuaku. Aku menyimpannya di tempat yang aman, sahut Aiden. Oh ya, di mana? Di berangkas. Apa ada berangkas di sini? Tanya Haira sambil selingut mencari lukisan dinding yang biasanya ada berangkas di balik lukisan menurut cerita di sinetron. Tidak, ada di tempat yang lebih baik. Aiden tersenyum sambil mengingat sesuatu. Flashback on. Dean, simpan buku nikah ini. Jaga ini seperti kau menjaga belian termahal di dunia. Jika sampai bocor ke publik atau hilang, kau akan dikirim ke kutub selatan untuk berternak beruang kutub, ancam Aiden. Baik tuan, sahut Dean. Apa aku harus menyimpannya di planet Mars? Batinnya. Kau kan tahu, saat penandatanganan, Haira tidak terlalu memedulikan namaku. Tapi jika suatu hari dia penasaran, maka buku nikah itu tidak boleh dia temukan. Kalau sampai dia tahu nama asliku, apalagi nama ayah dan ibuku, habislah sudah. Kau juga akan habis. Aiden menunjuk wajah Dean. Baik tuan, saya akan menyimpannya dengan sepenuh jiwa saya, ucap dia dengan tegas. Flashback off. Sudahlah, Aiden, biarkan aku naik taksi online saja, ujar Haira. Jangan bercanda, kau harus pulang dengan Dean, ucap Aiden. Aku tidak mau berpanas-panasan dengannya di atas motor, ucap Haira. Siapa bilang naik motor? Dean itu supir taksi biasa, jelas Aiden. Oh, naik mobil, bilang dong dari tadi. Jadi aku tidak perlu membayangkan naik motor dengannya. Aku tidak ingin naik motor dengan siapapun selain kau, ucap Haira. Kenapa? Tanya Aiden. Karena aku sudah nyaman naik motor denganmu. Katakan saja, aku pertama kali naik motor denganmu. Jadi seterusnya, aku hanya akan terbiasa naik motor denganmu, jelas Haira. Aiden tersenyum mendengar penuturan Haira. Ya sudah, ayo berangkat, ucap Aiden menyudahi pembicaraan mereka. Haira mengangguk. Dia pun duduk di boncengan motor saat Aiden sudah siap melakukan motornya. Sesampainya di kantor, Haira disambut hangat oleh teman-temannya. Haira merasa heran dengan keramah tamahan semua teman-temannya. Ada apa ini? Tanyanya heran. Haira, apa kau kenal dengan Dean, teman suamimu? Tanya Vita dengan tidak sabarnya. Kenapa kau tiba-tiba menanyakannya? Kau kenal dari mana? Tanya Haira heran. Aku, Hera dan Rena bertemu dengannya saat pesta pernikahanmu. Astaga, dia sangat tampan. Dia berasal dari negara mana? Apa dia sudah punya pacar? Apa pekerjaannya? Direktur? Manajer? Haira mengenyitkan dahinya melihat kecantilan semua teman-temannya. Apa kalian yang menyukainya? Tanya Haira ingin meyakinkan. Dia tampan sekali. Wajahnya pantas menjadi model atau direktur, bukan? Vita terlihat sumringah, tak sabar ingin mendengar perihal Dean. Begini saja, jika kalian ingin tahu apa pekerjaannya, tunggulah sampai jam pulang kerja. Kalian juga bisa melihatnya nanti, jelas Haira. Hah? Benarkah? Ketiga teman Haira tampak kegirangan. Lihat, sampai Dean menyebutku. Apa kalian akan tetap menyukainya? Batin Haira. Mereka segera masuk ke kantor dan mulai pekerjaannya mereka. Sementara itu, Dean, pastikan semua pengawal tetap mengikuti kalian dari jarak jauh. Aku sudah mengatakan pada mereka bahwa hari ini kau yang menyebut Haira,
ucap Aiden di dalam ruang kantornya. Jika Anda sudah mengatakannya, kenapa menyuruh saya memastikannya lagi? Apa Anda pikir mereka berani melawan perintah Anda? Lagi pula, selama ini mereka kan memang mengikuti Anda dan orang muda kemanapun. Jika kalian berpencar, maka mereka pun juga akan tahu apa yang harus dilakukan. Batin Dean. Baik Tuan, jawab Dean dengan tegas. Sekarang pergilah bekerja. Aku sudah mengatur mobil taksi yang akan kau kendarai. Jika tidak ada yang penting lagi, aku juga tidak mau repot-repot ke ruang ini dan memakai penyamaran. Apa kau tahu seberapa sesaknya memakai masker selama bertemu dengan klien? Anda bertanya kepada saya? Tentu saya tahu, karena saya lebih sering memakainya saat menggantikan Anda. Lucu sekali, Tuan. Sudahlah, batin Dean. Dean menundukkan kepalanya, memberi hormat dan pergi dari ruangan itu. Dia keluar dari lift rahasia yang ada di ruangan itu. Lift yang akan membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah. Setelah sampai di sana, mereka keluar lewat pintu sampai yang seperti tembok, sehingga tidak akan ada yang tahu bahwa itu adalah pintu. Jam pulang kerja pun tiba. Haira sudah bergegas menuju luar. Haira, tunggu! Teriak teman-teman Haira. Sepertinya mereka tidak sabaran melihat Dean. Tunggu sampai mereka melihat mobil yang dibawa Dean. Setelah sampai di lantai dasar, Haira berhenti di depan pintu keluar. Tak berselang lama, sebuah mobil taksi berwarna biru dengan ke hadapannya. Haira, mana Dean? Tanya Vita yang mengira Haira akan langsung pulang tanpa mempertemukan mereka dengan Dean. Sebentar lagi kalian akan lihat, saut Haira. Pintu depan mobil terbuka dan keluarlah Dean dengan seragam sopirnya. Vita, Hera, dan Lena membelalakan mata mereka dengan mulut menganga kala melihat kenyataan bahwa Dean adalah seorang sopir taksi. Ayo Haira, ajak Dean. Haira mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Mobil pun melaju meninggalkan ketiga teman Haira yang masih terus menganga melihat pria bule yang ternyata adalah seorang sopir taksi. Apa benar dia Dean? Vita, kenapa saat jadi supir pun dia tetap tampan? Hera, kenapa dia harus jadi supir taksi? Lena, tidak. Mereka menjerit bebarengan. Mengapa saat ada yang tampan, pekerjaannya harus supir taksi? Kenapa tidak manajer saja? Sedangkan di jalan, Haira terus saja terkikikan, mengingat ekspresi teman-temannya tadi. Kenapa Nona tersenyum sendiri? Apa dia sedang gila? Batin Dean. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.